Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali belajar fisika bersama Bu Deni. Nah, untuk materi kita di kelas 11 di semester 1 bab pertama kita akan membahas tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Bu Demi akan membahas tentang kesetimbangan benda tegarnya, yaitu dinamika rotasi mulai dari momen gaya dan juga momen inersia. Silakan diperhatikan untuk slide-nya Bu Demi. Untuk materi pokok di bab pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentang gerak rotasi, torsi, momen inersia, momentum sudut, hukum kekekalan momentum sudut, energi kinetik rotasi, titik berat, pusat massa, dan kesetimbangan benda tegar. Nah anak-anak, untuk konsep esensial fisikanya yang harus kalian kuasai adalah tentang gerak rotasi, posisi angular, kecepatan angular, percepatan angular, benda tegar, torsi, momen inersia, energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, momentum linear, momentum sudut, kesetimbangan, titik pusat massa, dan juga titik pusat berat. Nah, ini untuk peta konsep kita pada dinamika rotasi dan kesetimbangan. Jadi dibagi menjadi dua, ada dinamika rotasinya, ada kesetimbangan benda tegarnya, dan juga aplikasinya. Nanti di dinamika rotasi yang kita pelajari apa saja? Di sini ada torsi, momen inersia, momentum sudut, energi kinetik rotasi, serta gerak menggelinding. Sedangkan di kesetimbangan benda tegar kita akan membahas tentang kesetimbangan partikel, titik berat benda, titik pusat massa, dan juga kesetimbangan benda tegar. Nah, nanti di titik berat benda dibagi jadi dua, benda yang titik berat benda yang beraturan dan juga tak beraturan. Yang beraturan nanti kita buat jadi sistem 1 dimensi, sistem 2 dimensi, dan sistem 3 dimensi. Di kesetimbangan benda tegar nanti kita akan mengetahui tentang syarat-syarat kesetimbangan benda dan juga jenis kesetimbangannya. Nah, yang pertama kita bahas hari ini adalah tentang gerak rotasinya. Gerak rotasi itu apa? Gerak rotasi adalah gerak sebuah benda yang berputar terhadap sumbu putar atau poros tertentu. Di sini kita ambil contoh yaitu tentang gerak rotasi bumi. Kalian lihat di sini adalah arah putaran bumi dan di sini adalah sumbu buminya. Kalian lihat kalau di sini ada cahaya matahari, maka ketika bumi itu berputar yang menghadap ke arah cahaya matahari, bagian bumi yang mengalami siang. Sedangkan yang tidak menghadap cahaya matahari di sini adalah bagian bumi yang mengalami malam. Ini contoh penerapan dari gerak rotasi. Nah, komponen angular untuk gerak rotasi itu yang pertama ada posisi angular. Nah, kalian bisa lihat di sini bahwa nanti S, posisi S itu adalah posisi linearnya sama dengan theta dikalikan dengan R. Sedangkan theta ini nanti akan sama dengan S per R. Nanti jadi di sini merupakan posisi angularnya. Nah, untuk kecepatan angular di sini kita bacanya dia omega. Omega nanti akan sama dengan theta 2 min theta 1 dibagi T2 min T1 atau delta theta per delta T. Nah, karena theta sama dengan S per R, maka nanti kita bisa memperoleh omega sama dengan delta theta per delta T sama dengan delta S per R per delta T, sehingga nanti kita punya rumus V sama dengan omega dikalikan dengan
R, atau di sini omega akan sama dengan V dibagi dengan R. Nah, selanjutnya untuk kecepatan angular, percepatan angular kita kasih simbol di sini alfa. Alfa akan sama dengan delta omega per delta T. Sehingga nanti muncul rumus alfa sama dengan A dibagi dengan R. Sehingga nanti A sama dengan alfa dikalikan dengan R. A ini adalah percepatan linier, sedangkan alfa adalah percepatan angular. Nah, di sini ada tabel analogi antara gerak translasi dan gerak rotasi. Kalau di kelas 10 kita sudah menganalisis tentang gerak translasi. Di kelas 11 kita analisis gerak rotasinya. Kalian bisa lihat di sini. Posisi sudut itu theta, di gerak translasi posisi sudut itu X. Kecepatan sudut itu di rotasi omega, kecepatan di gerak translasi adalah V. Percepatan sudut alfa, percepatan translasinya A. Di gerak rotasi, gerak melingkar beraturan, syaratnya adalah omeganya harus konstan. Dan di gerak lurus beraturan syaratnya adalah V-nya yang konstan. Di sini sudah ada tabelnya. Kalian bisa pelajari untuk gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, kalian lihat di sini. Kamu lihat di sini yang warnanya orange ini adalah plastisin dan yang warnanya abu-abu ini adalah batu. Kalian bisa lihat di sini. Ketika dia plastisin digelintir dengan tangan, ketika batu dipelintir dengan tangan, kalian bisa lihat ternyata plastisin bentuknya berubah dan batu dia bentuknya tetap. Kalian bisa lihat di sini bahwa benda tegar itu dapat diartikan sebagai benda yang bentuknya tidak berubah apabila mendapat gaya, sehingga setiap elemen benda memiliki hubungan yang tetap antara satu terhadap yang lainnya. Jadi kalian bisa lihat di sini perbedaan antara benda tegar dan juga benda yang tidak tegar. Benda tegar itu bentuknya tetap meskipun dia diberi gaya, sedangkan plastisin dia tidak termasuk benda tegar karena ketika diberikan gaya ternyata bentuknya berubah. Nah, di dinamika rotasi ada yang namanya dinamika gerak translasi, penyebabnya adalah gaya. Sedangkan di dinamika gerak rotasi nanti penyebabnya kita sebut sebagai torsi. Kalau gaya dia punya simbol F, kalau torsi di sini dia simbolnya adalah T. Nah, kamu bisa lihat di sini. Torsi itu yang nanti kita sebut sebagai momen gaya. Apa itu momen gaya? Kalian bisa lihat di sini. Di sini ketika ada sebuah benda dan di sini merupakan sumbu putarnya, jaraknya di sini panjangnya sebesar R, diberi gaya sebesar F dan dia membentuk sudut sebesar theta, maka nanti F itu bisa kita uraikan ke FR dan juga FT. Nah, untuk TO itu nanti punya rumus TO sama dengan R cross F, ini adalah cross product, sehingga nanti bisa kita jabarkan TO nanti sama dengan R F sin theta. TO nanti sama dengan R F yang tegak lurus atau sama dengan R yang tegak lurus dengan F. Jadi ini nanti yang disebut dengan momen gaya. Kalian nanti langsung bisa gunakan rumus yang ini bahwa TO sama dengan R F sin theta. F-nya di sini, tetanya ini, nanti kalian lihat sin tetanya berapa sudutnya, nanti bisa ketemu untuk momen gayanya. Nah, kalian lihat di sini bahwa torsi atau tau itu adalah kecenderungan dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Itu yang kita sebut sebagai torsi. Nah, arah momen gaya kalian lihat di sini ya, momen gaya atau torsi. Arah torsi itu tegak lurus terhadap bidang yang memuat lengan dan gaya. Di sini adalah F, di sini tau-nya, maka nanti arah tau-nya putarannya adalah ini di sini. Kalian bisa lihat di sini dengan tangan, kaidah tangan kanan, maka tau-nya nanti yang ke atas.
Torsi bisa bertanda positif, ini kesepakatannya, bertanda positif jika apa? Jika gaya yang menyebabkan putaran itu nanti berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi tonya bernilai positif ketika putarannya berlawan arah dengan arah jarum jam. Dan torsi nanti bernilai negatif ketika apa? Ketika gaya menyebabkan putarannya searah jarum jam. Jadi kalau arah putaran gayanya itu searah jarum jam, maka nanti dia torsinya negatif. Tapi kalau putaran gayanya berlawanan arah dengan arah jarum jam, nanti torsi bertanda positif. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, kamu lihat di sini ya, yang ke atas ini berarti searah dengan berlawanan arah atau searah dengan arah jarum jamnya. Nah, sekarang kita pelajari tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia benda tegar adalah ukuran kelembaman benda untuk berotasi karena adanya pengaruh dari torsi yang bekerja pada benda tersebut. Nanti secara matematis momen inersia itu disimbolkan dengan I besar. Momen inersia adalah sigma dari MI dikalikan RI kuadrat. Jadi ini nanti tinggal dijumlahkan ada berapa momen inersianya, makanya disebut I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Secara umum dapat disebutkan juga bahwa I sama dengan integral dari R kuadrat dm. Ini kalau kita rumuskan pakai integralnya R kuadrat dm. Nah, momen inersia partikel kalian lihat di sini didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel ke poros, atau bisa kita tuliskan I sama dengan mr kuadrat. Ketika nanti partikelnya lebih dari 1, maka dia akan muncul M1, M2, M3 dan seterusnya. Sehingga nanti jaraknya ada R1, R2, R3 dan seterusnya. Makanya nanti I momen inersia adalah sigma dari MI RI kuadrat sebesar sebanyak I. Nanti yang kita pakai rumusnya ini ketika kita punya partikel lebih dari 1. Nah, untuk momen inersia benda tegar kalian bisa lihat di sini. Benda tegar bisa kita anggap terdiri dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda. Makanya nanti I-nya momen inersianya akan sama dengan sigma MI RI kuadrat. Kalian bisa lihat ketika ada partikel M1 R1 kuadrat, maka ditambah M2 R2 kuadrat, ditambah M3 R3 kuadrat sampai partikel ke I. Dapat juga dinyatakan dengan rumus tadi I sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, ini ketika ada di sumbu rotasinya, di sini panjangnya sebesar L dan punya masanya M, maka nanti akan muncul rumus ini. Ketika sumbu rotasinya di pinggir di salah satu ujung, maka nanti momen inersianya adalah sepertiga ml kuadrat ketika ada batang homogen seperti ini. Nah, bagaimana momen inersia benda tegar terhadap sumbu rotasi yang sembarang? Kalian bisa lihat di sini di tabel, nanti akan dimunculkan besarnya momen inersia untuk berbagai benda. Kalian bisa pelajari di sini, bisa kalian lihat. Nah, di teorema sumbu sejajar nanti kalian bisa lihat di sini sumbu rotasi melalui pusat M dan sumbu rotasi melalui pusat sembarang. Nanti muncul rumus bahwa I sama dengan IPM ditambah M D kuadrat, di sini ada D-nya, di sini ada M-nya, ya. Bisa kalian lihat di sini untuk teorema sumbu sejajar. Nah, yang harus kalian ingat adalah sumbu rotasi sembarang harus sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa. Ini untuk teorema sumbu sejajar. Nah, anak-anak, di sini ada latihan soal. Kalian bisa perhatikan. Nanti Bu Demi ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Ini tadi Bu Demi pilihkan soal mengenai momen inersia dan juga mengenai torsi, momen gaya. Jadi ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Nanti PowerPoint sudah Bu Demi share juga di Google Classroom.
Nanti silahkan bisa kalian download, kalian pelajari untuk mengerjakan soal. Seperti biasa, soal dikumpulkan H+2, Kamis, Jumat, Sabtu, berarti nanti dikumpulkan paling lambat ke Google Classroom. Nah, terima kasih anak-anak, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum.